Takaya raha soko mushikiri kete kashini garena. Sandakara soko no shikire mata shandakara la mata kana. Nishikire kata shondokoro sandakara la mata kana. Sandakara la mashide gayana mataso. Kiarata shikirine me shikirine kata kayara la mata. Nishikirina santa kura shanta karana moto shikarina la mata. Kiana hasondo koshakarana masante karala mata. Kiana haso karana masinara larine mete. Shikirina hashonare mata karala mata nurusi. Kiara hasikirin mahashiki. Sikara hasukur ya hasi. Yarahano rahasakara maharalano saka sikire guru rahasana ramaya saka naharalo hamare siraya marano rasakayamu nara Sakana Maruria Hasan Naramoya Narusia Urahaire Sikarana Maruria Hasan Ramala Maruralaye Hayasador Alamayare Ralaya Mayara Mahuri Sirala Hurasikarala Haye Marano Rahasike Nara Mahalano Sana Mayaranas Yano Ramaha Sigaro Rahasana Ramaya Naroria la Sikere la Mayanara Sikaro Sira la Radikayara Aurora Sikere Rata Sonora Marahasi Ramaralo Yarano Rasana Ramaya Oriala Sanaro Rasakayara Manurase
ralamaya ya rahasur ya lasanama narosi karalo sikera hasanuro mararano rahasa marale amaru sikara laranaya shira sakaira laradu harahasu lekatkan hati kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Lekatkan hati kami. Oshikarano rasakaya mari Tuhan, tanpa hati kami melekat kepadamu Tuhan, hati ini akan berubah dengan sangat cepat, dan ujungnya kami jahat dan menjauh dari Tuhan. Tolong semua kami tanpa kecuali, terus buat hati kami melekat kepada hati-Mu ya Tuhan Yesus. Satakaya rasora hasidere namatuku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Ya rahasiti karana ramatusu. Nishikarana mata kiara hasanta karalanu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Satu doa kami buat hati kami melekat kepadamu, supaya tidak ada penyimpangan di hidup dan hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman berkata, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat. Nah, kalau saudara membandingkan dengan Wahyu yang sebelumnya, yaitu pada pasal yang keempat, kita melihat empat makhluk itu adalah yang pertama yang berwujud seperti singa, yang kedua adalah makhluk yang berwujud seperti lembu, yang ketiga seperti manusia, tapi yang keempat adalah makhluk yang berwujud dalam wujud Raja Wali. Jadi makhluk yang keempat ini yaitu Raja Wali yang berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Dalam terjemahan lain digunakan istilah kuda yang pucat, hijau kuning. Dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saudara, saya ingin mengajak Anda melihat dalam sisi yang lain. Saya percaya secara global ini akan terjadi, di mana maut ini akan begitu merajalela dan mematikan banyak orang. Tetapi saya ingin kita melihat akan sisi yang lain. Makhluk keempat yang memberikan peringatan akan munculnya kuda hijau kuning atau the pale horse ini, atau kuda yang pucat ini adalah Raja Wali. Nah, apa kaitannya sebetulnya Raja Wali memperingatkan dengan kematian yang akan banyak terjadi? Saudara, ini yang saya fahami dan saya berharap Anda mengerti. Ini haruslah merupakan sebuah peringatan buat kita. Karena pada akhir zaman ini, Tuhan memberikan warning kepada pasukan Raja Walinya, yaitu Anda dan saya.
bahwa walaupun kita adalah raja wali, setan ingin terus membuat kita makan sesuatu yang sebenarnya bukan makanan kita. Salah satu yang saya belajar, raja wali tidak pernah sebetulnya didesain untuk makan bangkai. Kalau kematian dan kematian begitu banyak, maka raja wali memperingatkan akan semua pasukan raja walinya bahwa raja wali tidak makan bangkai. Itu menentukan apakah kita akan jadi sebuah pasukan yang sangat kuat bagi Tuhan, yang bisa terbang dengan kekuatan Tuhan yang luar biasa, atau suatu hari kita akan terhentikan karena kita makan bangkai. Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Dia bukan roti yang mati, dia adalah roti yang hidup. Dan roti itu fungsinya untuk dimakan. Maka Tuhan mau berkata, pasukan raja walinya tidak boleh makan bangkai, tidak boleh makan sesuatu yang mati, tapi kita makan sesuatu yang segar setiap hari, yang berasal dari Tuhan datangnya. Saudara, dalam kitab Ratapan Alkitab mengatakan bahwa kasih setianya selalu baru setiap pagi, karena dia memberikan yang fresh, yang segar dalam kehidupan kita. Setiap kali Anda bangun pagi, Anda memulai akan hidup saudara, Anda berhadapan dengan dua pilihan. Engkau habiskan hidupmu dengan membaca berita, Anda habiskan dengan melihat televisi, dengan semua berita tentang semua yang jelek. Atau engkau mau berkata, Tuhan, aku mau makan firman lebih daripada segala-galanya. Maka sebetulnya itulah makanan kita setiap hari. Anda mau makan akan roti hidupnya, atau engkau membiarkan dirimu makan bangkai. Raja wali yang makan bangkai, umurnya tidak akan panjang. Dalam hitungan beberapa tahun dia akan mati, dan itu tidak akan pernah bisa tertolong lagi. Nah, tetapi mengapa ini merupakan warning akhir zaman? Sekarang mari saya ajak Anda melihat dalam Injil Lukas. Buka dengan saya Injil Lukas. Kalau Anda sampai Injil Lukas, lihat pada pasal yang ke-17. Dan kemudian kita akan mulai baca, mulai ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-37. Saya ingin tunjukkan bahwa ini merupakan ayat tentang pengangkatan. Lukas pasal yang ke-17, lihat pada ayat yang ke-32. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, perhatikan ya, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Saudara sekalian, Tuhan memberikan sebuah warning, akhir zaman, menjelang yang namanya pengangkatan orang-orang percaya. Akan terjadi yang namanya di mana ada mayat, di mana ada bangkai, di situ berkerumun burung nasar. Saudara, para ahli memperdebatkan ini karena berkata, ini pasti bukan Raja Wali. Karena Raja Wali tidak pernah bergerombol. Raja Wali hanya punya kelompok sangat kecil dan tidak bergerombol. Dan Raja Wali tidak makan bangkai. Tetapi orang lain mengatakan dalam teks aslinya sangat mungkin bahwa ini merupakan Raja Wali. Ketika saya doakan, saya bilang, Tuhan, apa pengertian daripada ayat ini? Dan Tuhan berkata, nak, Raja Wali memang tidak diciptakan untuk makan bangkai. Tetapi akhir zaman, menjelang saat aku mengangkat gerejaku, akan ada banyak Raja Wali yang makan bangkai.
Saudara, apa yang sebenarnya terjadi? Ada satu pengertian yang juga masih merupakan perdebatan karena sebagian orang mengatakan ini adalah mitos. Tapi selalu kalau Anda perhatikan, Alkitab itu 2-3 langkah mendahului ilmu pengetahuan. Jadi kalau ilmu pengetahuan belum mengiyakan, tidak berarti bahwa Alkitab kita ini salah. Saya bisa beri banyak contoh. Pada abad-abad yang lalu ada seorang yang bernama Galileo Galilei yang berkata, bumi itu bulat. Kalau Anda baca di kitab Yesaya, ada istilah bulatan bumi. Jadi sebetulnya dari dulu Alkitab mengatakan bumi itu bulat. Tapi gereja menafsirkannya berbeda. Bumi itu datar, ujung-ujungnya adalah neraka. Dan karena mereka percaya dogma itu, ketika ilmuwan ini, yang sebetulnya dia percaya apa kata Alkitab, diundang dan disidang. Dan dalam sidang itu dia dipaksa mencabut perkataannya, kalau tidak akan dianggap penyesat dan bisa dipenjara atau dihukum mati. Tapi akhirnya kita melihat seperti kata Alkitab, firman itu mendahului pengetahuan beberapa langkah di depan. Nah, apa sebetulnya perdebatannya? Perdebatannya adalah pada perkataan firman Tuhan yang mengatakan ada satu proses yang namanya pembaharuan kekuatan yang dialami oleh Raja Wali. Alkitab berkata Tuhan membarui kekuatan kita. Tuhan memberikan kemampuan kekuatan yang baru seperti pada burung Raja Wali. Orang mengatakan ada renewing of the strength, pembaharuan kekuatan yang ada pada Raja Wali. Dan inilah yang diperdebatkan, apakah betul ada proses seperti ini pada minimal burung Raja Wali tertentu. Yang sebagian orang meyakininya, sebagian mengatakan belum bisa menerima buktinya. Tapi inilah pengertian yang banyak dimengerti banyak orang. Raja Wali itu pada usia sekian puluh tahun. Ada satu proses dalam kehidupan yang seringkali dialami oleh Raja Wali, tapi juga dialami oleh banyak orang Kristen sebenarnya. Yaitu fase di mana kelihatannya semuanya serba berat, hidupnya jadi lesu, dan dia tidak punya kekuatan lagi untuk berburu. Raja Wali yang membiarkan dirinya lemah, dan tidak punya kekuatan untuk menyambar yang baru. Maka untuk bertahan hidup, dia terpaksa makan makanan yang tidak usah bergerak lagi. Sesuatu yang bergerak, yang harus direbut, yang harus diambil, yang harus diburu, membutuhkan kekuatan, membutuhkan kelincahan, membutuhkan energi yang luar biasa. Tapi ada saat-saat di mana Raja Wali ini mengalami sebuah fase yang mengerikan dalam hidupnya. Tapi ini yang beredar dalam banyak kalangan, yang sebagian orang mengatakan cuma sebuah mitos. Raja Wali ini pada usia tertentu, dia menghadapi sebuah fase. Di mana pada fase ini merupakan fase yang sangat menyakitkan dalam hidupnya. Dia biasanya terbang ke tempat yang sangat tinggi dan terpencil, dan di situ dia diam selama beberapa saat. Pada waktu itulah bulu-bulunya mulai rontok. Nah, proses itu proses yang menyakitkan, karena dibutuhkan akan sebuah waktu yang sangat menentukan apa yang merupakan sikap daripada Raja Wali ini. Apakah dia akan membiarkan proses perontokan bulunya itu berjalan sehingga bulu yang baru bisa keluar? Ataukah dia akan diam saja dan tidak ikut dalam proses itu? Karena waktu dia membiarkan bulunya rontok, tidak semua bulunya bisa rontok dengan sendirinya. Beberapa bagian cukup banyak dari bulunya harus dia cabut sendiri. Dan dia harus kadang-kadang mencabut sebagian dari bulu itu dengan paruhnya sendiri. Bahkan ada orang yang menceritakan bahwa kukunya juga mulai rontok. Dan dia harus nunggu beberapa saat sampai kuku itu kemudian menjadi panjang kembali. Tetapi mencabut akan bulunya sendiri, itu sesuatu yang menyakitkan. Dan katanya tidak semua Raja Wali sanggup untuk melakukan itu. Apa yang lama yang sudah tidak lagi berfungsi dengan baik, harus ditarik keluar dari hidupnya.
Dan kalau dia mengizinkan semua terjadi, walaupun itu menciptakan sebuah luka sementara, maka bulu-bulu yang baru itu akan muncul kembali. Dan kalau itu muncul kembali, maka kekuatannya pulih dengan luar biasa. Maka cakar dan kukunya juga tumbuh dengan kekuatan yang baru. Dan dia siap untuk hidup sekian puluh tahun ke depan dengan kekuatan yang baru. Jika dia tidak melakukan, maka proses peremajaan kekuatan dalam hidupnya tidak pernah terjadi lagi. Maka akibatnya burung Raja Wali ini tiba-tiba jadi burung yang begitu malas untuk bergerak. Kekuatannya mulai menurun, kesanggupannya berburu mulai hilang dan pudar. Raja Wali ini seekor burung yang ajaib. Kalau ada burung lain lemah sebetulnya, burung lain itu Raja Wali lain mencoba membangkitkan semangatnya. Biasanya ada beberapa Raja Wali yang mencoba membangkitkan gairahnya untuk berburu lagi. Dengan dia memberikan kepada temannya ini daging segar dari hasil buruan mereka. Sebagian kemudian terbangunkan dengan itu dan dia membiarkan prosesnya berlangsung. Dia cabut yang harus dicabut. Sebagian lagi memilih untuk tidak mengalami kesakitan. Saudara sekalian, tapi itu menentukan apakah kemudian Raja Wali itu masih bisa berburu dengan kuat dan dia menangkap akan tangkapan yang segar sebagai hasil buruannya dan dia makan sesuatu yang segar, atau dia memilih pada ujungnya mencari binatang yang sudah mati dan dia mulai makan bangkai. Tapi kalau kekuatannya tidak pernah dibaharui, dia lihat daging segar pun dia makan sedikit dan dia nggak tahan lagi dan dia berhenti. Dan lama-lama akan ditinggalkan oleh yang lain. Pada saat itulah ketika dia lapar, yang dia makan adalah bangkai. Sebab dia tidak punya kekuatan untuk menerkam lagi seperti yang lama. Dia tidak punya kekuatan untuk berburu lagi dengan kuat. Yang dia cari binatang yang sudah mati atau bangkai. Dan itulah makanannya. Proses pembaharuan kekuatan oleh Raja Wali inilah yang kemudian Alkitab berkata Tuhan itu membaharui kekuatan kita seperti pada seekor burung Raja Wali. Ketika saya mendoakan ayat ini, Tuhan berkata, "Nak, ingatkan akan anak-anakku. Raja Wali bukan pemakan bangkai. Dia adalah hewan pemburu yang ajaib. Dan dia menangkap yang fresh setiap kali dia makan. Tetapi Tuhan berkata, kalau ada bulu-bulu lama kita yang seharusnya rontok, dan itu membutuhkan kita yang mencabutnya dari badan dan hidup kita. Dan mereka berani melakukannya, itu baru akan terjadi. Tetapi kalau ada bulu yang lama, sesuatu di masa lampau, yang mengganggu hidupmu sehingga yang baru tidak bisa muncul, tidak engkau berani cabut dengan paruhmu sendiri. Maka proses peremajaan hidupnya akan berakhir dan dia tidak akan pernah mampu terbang lagi. Raja Wali yang sehat sangat bahagia melihat badai, karena dia akan naik tepat di atas badai. Dia kembangkan sayapnya, dia terbang, dia surfing berselancar di atas badai yang luar biasa. Burung lain ketakutan, Raja Wali yang sakit, Raja Wali yang tidak bisa terbang dengan kuat, Raja Wali yang tidak mau mengalami peramajaan kekuatan dalam hidupnya. Dia akan memilih di bawah dan melihat badai juga sebuah ancaman dalam hidupnya. Saudara, ada banyak orang yang sebenarnya dalam hidupnya ada bulu-bulu lama yang tidak engkau biarkan itu dicabut. Saudara melihat akan pengalamanmu masa lalu, trauma di masa lalu. Kejadian engkau dikecewakan dengan orang Kristen di waktu yang lalu. Semua merupakan bulu lama. Untuk beberapa saat engkau bisa hidup dengan semua yang lama itu. Tapi ada sebuah titik di mana Tuhan berkata, tidak ada pilihan, nak, kecuali engkau membiarkan aku mencabut, atau engkau mencabut bersama dengan aku semua yang lama. Tetapi banyak orang Kristen membiarkan bulu yang lama, semua yang pernah hidup di masa lalunya,
tetap bercokol dalam dirinya. Dan dia tidak membiarkan itu dicabut keluar. Apa yang terjadi? Ketika engkau biarkan yang lama tetap bertengger, yang baru tidak bisa muncul. Kalau engkau biarkan sakit hatimu yang lama tetap bercokol, kekuatanmu yang baru tidak bisa muncul. Maka kalau engkau seperti itu, Anda seperti burung Raja Wali, yang tidak bisa lagi menikmati yang namanya pembaharuan kekuatan dari Tuhan. Saudara sekalian, itu proses menyakitkan. Menurut saya butuh proses pengampunan, butuh proses untuk kita berdamai dengan Tuhan, atau berdamai dengan siapapun yang kita anggap pernah melukai kita. Dan yang saya heran seringkali kalau orang Kristen dilukai orang lain, kalau dia dirugikan orang lain, maka sebetulnya yang dia pakai sebagai sasaran untuk membalas kepahitannya, itu justru Tuhan. Berapa banyak orang yang berkata, aku berhenti ke gereja, karena orang ini, karena orang itu. Apakah nanti kalau Anda dipanggil pulang, Anda masuk surga karena nama-nama tertentu? Sama sekali tidak. Itu bergantung kepada satu nama, yaitu nama Yesus. Nah, kalau ke surga itu bergantung satu nama, yaitu Yesus. Mengapa ketika nama-nama lain melukai saudara, nama Yesus yang kau korbankan dalam hidupmu? Ada sebuah kebodohan, cara berpikir yang begitu bodoh, yang seringkali tanpa sadar menghinggapi banyak orang Kristen. Saya ketemu dengan beberapa orang anak Tuhan, mereka berkata, saya sudah lama Pak nggak ke gereja. Kenapa? Ya saya jengkel sama itu, saya jengkel sama ini. Mengapa surgamu harus kau korbankan untuk satu dua nama yang menjengkelkan hidupmu? Apakah engkau diselamatkan karena nama orang-orang itu? Atau karena kasihnya Tuhan? Apa salahnya Yesus sehingga selalu dikorbankan ketika Anda bersinggungan atau bersentuhan dengan orang lain dan itu mengecewakan kehidupanmu? Apakah keselamatan karena dosamu yang dia tanggung 2000 tahun lalu tidak cukup membuat kita berterima kasih sepanjang hidup kita dengan kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Kenyataannya ternyata tidak. Karena orang begitu dia merasa dirugikan oleh orang lain, maka Yesus jadi korban pertama. Saudara, Anda sudah ditipu setan dengan tujuan menghancurkan keselamatanmu dan ujungnya menyeret Anda ke neraka. Saya baru-baru ini di kota lain di Jakarta ketemu dengan seorang anak Tuhan. Dan dia berkata kepada saya, Pak, kakak saya mundur dari Tuhan. Saya bilang, kenapa? Semua pegawainya yang Kristen penipu semua, Pak. Dia kecewa sekali. Saya berkata, memang banyak orang berharap orang Kristen seperti malaikat. Kalau Anda kecewa dengan banyak orang Kristen, sebetulnya itu wajar. Mengapa? Yesus berkata, bukan orang yang sehat yang membutuhkan tabib atau dokter. Orang sakit yang membutuhkan dokter. Jadi saya mau beritahu, mari kita tahu diri. Anda ikut Tuhan karena sadar kita sakit, saudara. Nah, orang sakit, flu-nya nular kemana-mana. Karena itu Anda harus mengerti, dunia mengharapkan Anda seperti Yesus, Christ-like. Kristen artinya Kristus kecil, atau seperti Kristus. Tapi seringkali kita ini belum betul-betul bertobat, masih berobat, saudara. Nah, ketika Anda di ruang tunggu dokter, maka semua tidak ada yang jelas. Ini yang sakit yang mana, yang nganterin yang sakit yang mana, nggak jelas. Antara yang bertobat dengan yang berobat, seringkali nggak jelas. Atau dua-duanya berobat, yang nganter dan yang diantar. Siapa yang datang ke Yesus sebetulnya orang itu sadar, dia sedang sakit. Termasuk Anda dan saya. Kita sakit karena dosa, dan kita lari kepada Yesus. Saya mau sampaikan demi kasih Tuhan. Kalau orang sama-sama orang sakit, apa yang Anda bisa harapkan? Dia bukan seorang dokter. Dokternya adalah Yesus. Sesama pasien ternyata saling benturan. Kenapa dokternya yang Anda buang? Mengerikan kan? Cara mikirnya itu mengerikan. Dan Anda merasa begitu hebat karena Anda bisa menyingkirkan Yesus dari hidupmu. Oh, saya nggak nyingkirkan Tuhan, Mas. Saya hanya tidak kebaktian lagi. Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau sungguh tanpa gereja Tuhan berkenan,
Kalau sungguh tanpa saling mengampuni Tuhan berkenan, baca di Alkitab, tunjukkan saya ayatnya. Anda sedang mengingkari 1-2 perintah Tuhan, dan engkau hidup dalam keungkungan hidupmu sendiri. Tapi ini kenyataan, tapi saya mau beritahu saudara, siapapun yang mengecewakan Anda, dari manusia biasa sampai pendeta paling hebat sekalipun, jangan makan bangkai, saudara. Saya berdoa tidak ada lagi orang yang mengorbankan Yesus karena apapun, saudara. Bagaimana Anda bisa berharap Tuhan akan bawa engkau ketika dia datang kedua kali dengan hati yang seperti itu? Raja Wali yang tidak bisa mencabut akan yang lama dari hidupnya. Raja Wali yang tidak berani melewati sebuah proses yang kadang-kadang juga menyakitkan untuk mencabut semua yang lama dari hidupnya. Dia tidak lagi punya kekuatan yang dibaharui. Dan ketika dia tidak punya kekuatan yang dibaharui, apa yang terjadi, saudara? Dia nggak bisa lagi berburu. Kelincahannya hilang, kekuatannya hilang. Tiba-tiba dia diam, terbang dengan jauh pun dia nggak bisa lagi, karena kekuatannya berbeda. Orang Kristen yang sudah mulai menjauh dari Tuhan, roti hidup tidak lagi menggairahkannya. Yang didengar di telinganya adalah apa kata orang tentang si A, apa kata orang tentang si B, apa gosip terbaru pada minggu ini. Dia akan cari berita buruk yang lain. Yang engkau lihat adalah semua yang jelek, semua yang negatif. Seneng tanpa sadar, happy. Kalau sudah mulai ngomongin orang lain, ngomongin orang tertentu, happy. Saudara, ada cerita yang menyedihkan. Beberapa teman pulang dari Jakarta dan naik pesawat. Sambil jalan mereka masuk ke gate yang sama. Di depan mereka ada rombongan ibu-ibu. Ini ibu-ibu dengan santai, dengan high heel, hak tinggi, keletak-keletok jalan. Yang dirasani itu pendeta-pendeta. Oh, pendeta ini, iya itu kalau sama orang kaya tok itu. Oh iya toh, iya temanku kaya nelpon. Dia dari luar negeri terbang loh sampai ke sini. Dilayani pribadi 2 jam terus dia pulang balik lagi. Wah itu motor duit iya. Nah, kalau pendeta, wah urapannya kurang sekarang. Itu sukanya makan remusi bawang, itu urapannya kurang. Satu lagi bilang, iya betul, saya didoakan gak merinding-merinding lagi. Dulu saya merinding kalau didoakan dia. Jadi omongan begitu keras, seakan-akan sekitarnya tidak ada, tanpa disadari beberapa teman kita persis di belakangnya. Dan mereka berdoa, Tuhan ampuni aku, kebaskan semua, karena itu bangkai. Saudara pikir itu bisa membangun akan imanmu? Saya ketika dengar cerita itu, saya berkata, wow, siapa orang-orang ini? Ini pasti orang paling hebat di dunia. Sebab dia merasa punya hak untuk ngomongin orang lain dengan tanpa bersalah. Jelas Yesus pun minder ketemu dia. Pasti itu. Kalau Yesus mampir ke rumah mereka, Yesus masuk kategorinya. Itu Yesus ke rumah kita, masa separuh kekayaan kita diminta? Mata duitan juga dia rupanya. Anda pikir itu baik? Saya beritahu itu bangkai. Nah kalau yang begitu Anda suka, engkau Raja Wali yang sakit. Sebab Raja Wali tidak pernah didesain, diciptakan untuk makan bangkai. Kita Raja Walinya Tuhan. Makan roti hidup, jangan makan bangkai, saudara. Anda harus percaya, Tuhan memberikan yang fresh dan segar dalam kehidupan kita. Kalau saudara orang yang mudah kecewa, kalau kita tidak bisa menang dengan kekecewaan, saya tidak akan berdiri di sini. 30 tahun lebih, saya melayani pekerjaan Tuhan. Saudara, saya mau beritahu saudara, saya bisa anytime berkata, enough is enough. Tapi saya belajar sesuatu, saya tidak akan pernah makan bangkai. Yesus berkata, akulah roti hidup.
bukan roti basi, saudara. Dan kita makan roti hidup dan bukan bangkai. Yang percaya katakan amin. Dan saudara akan hidup dalam anugerah Tuhan. Mazmur yang pertama berkata, orang yang kesukaannya adalah firman, yang merenungkan siang dan malam. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Sebab burung ini tidak pernah makan bangkai. Dia makan yang fresh dari Tuhan setiap hari. Saudara, masih adakah bulu yang lama dalam hidup saudara? Seringkali orang suka dengan yang lama. Anda biarkan itu terpelihara. Engkau tidak berurusan dengan keras dengan apa yang lama di hatimu. Biasanya engkau kecewa karena apa yang engkau inginkan tidak tercapai. Ada ambisi-ambisi tertentu yang muncul dan kemudian tidak tercapai. Tapi saya mau beritahu saudara, kerinduan Tuhan untuk memberikan yang segar dan hidup bagimu setiap hari sampai detik ini tidak pernah hilang. Kalau Anda kecewa dan terlalu gampang kecewa, kita akan makan bangkai. Saya percaya apa yang Tuhan katakan itu benar, bahwa kasih setianya itu baru setiap pagi. Belajar setiap hari makan roti hidup, makan firman Tuhan. Kita mau tidak mau seringkali akan mendengar semua berita keadaan bangkai-bangkai yang lewat di depan kita. Tapi kita punya kuasa untuk mengatakan, tidak boleh engkau masuk di hidupku. Hatiku tertuju ke Tuhan, dan aku akan terima makan roti hidup, mana surgawi, setiap hari fresh dari surga. Dan itu akan membuat hidup Anda dan saya, makin hari engkau akan makin kuat. Dan engkau akan mengalami Tuhan yang luar biasa. Ada orang tanya dengan saya, Pak, kelihatannya Bapak kok tidak pernah stres? Kelihatannya. Apakah Bapak stres? Oh ya. Ada hari-hari saya heran, saudara. Saya tidak lagi mikir apa-apa. Semalam gak tidur sampai jam 5 pagi. Sambil bingung saya. Dan mau ngapain bingung, saya berdoa. Setiap kali saya coba tutup mata saya, buka lagi. Nggak ada ngantuknya sama sekali. Saya nggak tahu, apakah itu saya stres? Mungkin. Tapi saya nggak merasa saya berpikir sesuatu. Ada yang mungkin di bawah sadar kita. Tapi saya belajar, jangan makan bangkai. Ada waktu-waktu di mana Anda harus perangi, kebaskan semua, lewat lagi, lanjutkan hidup saudara dengan sesuatu yang baru, yang berasal dari Tuhan. Sebab sebenarnya hari-hari ini, anugerah dan blessing Tuhan sedang dicurahkan buat anak-anaknya. Jangan makan bangkai. Kalau Anda mendengar orang mengatakan, kamu dengar gak si A begini? Psst, bangkai itu. Kita baca ayat saja. Kamu dapat pewahyuan apa dari Tuhan? Orang yang ngajak Anda ngomong gosip, ajak doa bahasa roh, sejam aja. Nanti kan gak kuat, keram semua mulutnya. Siapa yang memaksa Anda jalan 1 mil, ajaklah jalan 2 mil dengan dia. Engkau lah keram semua kakinya, saudara. Semua yang tidak biasa bicara kebenaran, tidak akan pernah tahan dengan kebenaran. Raja Wali tidak makan bangkai. Jangan pernah korbankan Tuhan dengan apapun. Sebagian orang berkata, oh Pak, saya bisa streaming. Bangkai, kalau di dalammu ada masalah dengan orang lain. Yang salah bukan streamingnya. Loh Pak, kan ada ayatnya Pak. Itu hamba yang sakit itu, perwira itu, kan tinggal di rumah. Dan Yesus diminta, katakan sepatah kata saja. Anda mau? Itu hamba sudah lagi dying, sekarat mati. Nah itu boleh Anda. Tidak kebaktian, streaming tok boleh. Cukup 1 patah kata, terus waras. Tapi Anda tidak lebih dari hamba, budak seseorang. Lihatlah wanita yang 12 tahun pendarahan. Fighting spiritnya luar biasa. Dia gak berkata, tolong undangin Yesus dong.
Dia jalan, dia merangkak, dia terobos banyak orang. Dan dia berkata, asal aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dan firman berkata, Tuhan menyembuhkan dia seketika. Raja Wali tidak makan bangkai. Yang percaya katakan amin. 2 hari ini saya mengalami keajaiban Tuhan. Saya makan roti hidup, fresh, dan bukan bangkai. Kalau saya cerita, saya berharap tidak mengintimidasi saudara. Kalau saya cerita tidak berarti terus Anda lemes, tepar, berkata, ya kenapa enggak saya? Seringkali saya tidak tahu jawabannya. I'm trying to untuk mendapatkan pengertian yang lebih utuh. Tapi sampai sejauh ini, baru ini yang saya mau sampaikan buat saudara, sesuai dengan pengertian yang Tuhan berikan. Saya diingatkan Tuhan sebetulnya, dalam sebuah acara bahtera, pada waktu itu Pak Yusak baru beli mobil Mercy terbaru, warna gold, saudara. Dan beliau bawa dari Bandung dengan Bu Yusak, naik mobil dari Bandung ke Semarang. Di tengah jalan, Bu Yusak ngomong dengan Pak Yusak, ngomong begini, yang katanya, ini mobil ini bukan buat kita kok rasanya. Lah terus, padahal itu baru beli itu. Kasihin Agung aja. Pak Yusak itu suami yang baik. Dia bilang, ya sudah. Kasihin Agung, ya sudah katanya. Sampai di Semarang, dia kasihkan kuncinya ke saya. Nyah, Anda tahu gaya Pak Yusak kan? Enggak tedeng aleng-aleng. Nyah. Geletak, loh ini apa artinya? Kok nyoh? Mas PO. Mama bilang, gue kuenya PO. Geletak kayak begitu. Terus saya bilang, loh, ya saya belum berdoa, tapi siapa yang tidak mau, saudara? Terus kemudian dia bilang, ayo bantu aku, beresin. Jadi dikeluarkan semua barang-barangnya. Ada pisau buat ngupas buah di dashboardnya itu. Saya keluarin, keluar semua, barangnya pribadi keluar semua. Lalu saya bawa pulang tuh, itu acara bahtera belum mulai, besoknya baru akan mulai. Baru mau saya bawa pulang, roh Tuhan tuh ngomong begini, parkir di hotel saja, karena kalau kamu pulang nanti balik sini lagi repot dengan siapa. Saya nurut saudara, saya kan ikut temani mereka di hotel, saya balik, saya parkir di hotel di bawah. Sudah, saya masuk kamar saya, ini kunci saya taruh di meja sebelah kasur, saya doa, saya tidur. Dan saudara tahu malam harinya saya mimpi, ada lagi peperangan besar sekali. Saya naik kereta perang yang luar biasa, di belakangnya itu ada seperti pembawa senjata. Dan waktu perang begitu hebat, saya lihat aneh, di sebelah saya itu Pak Yusak juga ikut perang, didampingi 2 cucunya. Tapi nggak pakai kendaraan, cuma lari-lari saudara, infanteri. Saya lebih muda naik kereta, dia lari-lari, bawa senjata didampingi 2 cucunya. Nah, saya waktu perang itu saya masih ingat, saya bilang, saya butuh senjata ini. Yang belakang bilang, nggak ada Pak, yang ini nggak ada, saya minta apapun nggak ada. Saya bilang, kenapa bisa nggak ada? Ini orang berkata, ini bukan kendaraan Bapak, ini kendaraannya Pak Yusak. Terus saya terbangun saudara, saya berdoa, Tuhan berkata begini, kembalikan, itu punya dia, bukan punya kamu. Pagi-pagi jam 7 atau setengah 7, saya sudah ketok kamarnya dia. Saya bawa kuncinya, saya bilang, maaf, harus dikembalikan. Dia ketawa ngakak, kenapa? Saya cerita, oh ya sudah katanya, dia terima balik kuncinya. Saya kembalikan, dan Tuhan berkata begini, satu hari, aku akan beri kamu yang jadi milikmu. Saudara, setelah peristiwa itu, saya lupain. Karena saya pikir, sudahlah. Dan buat saya sebetulnya, saya bersyukur. Ujian, minimal saya tidak terikat dengan harta. Minimal ketika saya terima, saya bersyukur, suruh kembalikan, saya tidak menangis meraung-raung. Saya hanya miliki itu 1 malam, itu pun kuncinya tok yang tak keloni di sebelah saya. Terus saya kembalikan, saudara, selesai.
Beberapa orang mengatakan kepada, wah Pak sayang Pak, itu doakan lagi Pak, siapa tahu salah mimpinya. Yaitu Anda masih terikat dengan harta. So forget it lah, saya kembalikan, selesai. Sampai sekarang itu mobil masih beliau pakai dan masih bagus. Saya nggak ingat apa-apa lagi. Anda tahu saya bukan kolektor mobil, saya juga bukan orang yang hobinya suka mobil-mobil seperti itu. Saya nikmati dengan apa yang ada lah. Tapi kira-kira sekitar sebulan yang lalu, satu kali saya lagi bicara-bicaralah, runding banyak hal, termasuk mobil dan sebagainya yang dibutuhkan. Saya nggak berpikir apa-apa, tiba-tiba muncul aja di hati gini. Ada pertanyaan, sudah berapa tahun sejak terakhir aku beri kamu mobil, nak? Wah, saya bilang sudah lama Tuhan. 2005 itu terakhir, saya bilang. Berarti sudah setia dengan yang itu, nggak kemana-mana. Terus ini muncul aja di hati, kenapa tidak ini waktunya untuk gantilah. Nah, saya juga nggak terlalu menanggapi serius, saya pikir ya biasa aja. Tapi makin hari ketika makin lama itu makin kuat. Terus saya ini iseng, saya minta teman-teman di Jakarta, cariin dong yang ini atau yang itu gitu. Terus mereka nolong saya nggak ada waktu untuk itu, saya dibantu dicek, oh yang ini seperti ini, yang itu seperti itu. Harganya berapa, ini sekian. Pokoknya saya dibantu teman lah nyariin alternatifnya. Sampai sebuah titik ya sambil jalan begitu saja. Saya ngitung sih apa yang dibutuhkan dan sebagainya. Dan saya berdoa dan sepertinya Tuhan juga baik. Kelihatannya dia aliri blessingnya di sebuah titik. Saya bilang, ini aku sudah bisa ini beli yang ini atau yang itu. Lalu kemudian satu hari, akhirnya setelah itu semua saya memutuskan, oke lah aku beli yang ini aja. Yang itu nggak usah, yang ini aja. Yang ini itu apa ya, nanti aja lah. Pokoknya yang ini dan yang itu, saudara. Bukan barangnya, saya mau ajak Anda melihat akan kebaikannya. Nanti saya cerita poin yang terpenting saya. Saudara, pada waktu itu selesai, saya ke Jakarta, saya dijemput teman, diajak lihat yang itu, saudara. Saya lihat barangnya, saya bilang, wah ini asik nih, cukup galak nih. Bagus ini oke ini. Katanya orang berkata, Pak ini eagle eyes. Wah, tidak makan bangkai ini, harus roti hidup. Ini. Bagus ini, mantap ini. Saya tanya ini harganya berapa? Dikasih diskon, macam-macam. Selesai saya doa lagi, Tuhan, ini boleh? Dia bilang, ya kenapa tidak? Akhirnya saya berkata, oke lah, gua ambil. Udah kan saudara, saya ke Bandung. Dan kemudian di Bandung saya share karena Tuhan itu ngomong begini. Nah, ingat peristiwa sekian tahun lalu. Waktu kamu lagi di satu mall dan lihat pameran mobil, ingat aku pernah tanya kepadamu. Dan waktu itu kamu tidak punya uang. Dan aku tanya, kalau kamu beriman dengan barang ini, imanmu membutuhkan berapa lama? Saya masih ingat, saya jawab, Tuhan, mungkin maksimal 6 bulan lah, aku bisa dapat ini. Nah, sekarang posisimu bagaimana? Nah Tuhan, aku bersyukur Engkau sudah memberi aku berkatnya. Jadi tinggal nanti aku berdoa lagi memutuskan, tolongi aku, yang ini atau yang itu. Dan Engkau sudah sediakan uangnya. Dan Tuhan berkata, lebih enak mana nak? Ngotot 6 bulan itu atau sekarang? Saya jawab ini, Tuhan lebih aman buat aku. Seperti tahun lalu. Mau pingin apa-apa, ngotot. Sampai Tuhan berkati, nah itu buat saya. Kalau ini aku tidak aman. Keputusanku salah. Masalah. Saudara, Anda mengerti manusia memang diberi free will. Tapi free will itu membawa kita pada resiko. Resiko apa? Salah. Adam dan Hawa diberi free will. Salah. Yang Tuhan berkata jangan dilanggar. Akibatnya dunia menderita sampai dengan hari ini. Saya bilang, saya nggak ngomong enak mana.
Saya bilang lebih aman buat aku. Dan Tuhan berkata, tapi nak, raja-raja harus belajar menghitung, mendengar suaraku, dan memutuskan. Kalau engkau selalu ingin nyaman yang dulu, bagaimana aku bisa melimpahi dengan yang terbaik? Kau mesti belajar untuk nikmati yang kedua. Tapi hatimu tetap terjaga, tidak geser dari aku. Kalau engkau punya lebih dan engkau sudah punya semua, tidak berarti aku mengiyakan semua yang kau mau. Semuanya ujungnya balik engkau tanya kepadaku, apa yang aku mau. Dan saya merasa kayak perkenan Tuhan itu turun. Saya bilang, Tuhan tolongi aku, supaya aku tidak salah di hadapan. Jadi sepanjang doa itu saya bilang begitu. Dan itu menggetarkan hati saya sejujurnya. Saya tidak langsung mengiyakan, saya berulang-ulang, saya reject, saya tanya Tuhan. Sampai sebuah titik saya tahu, oke, ini settle, done. Saudara, ada dua peristiwa yang ajaib setelah itu. Dan sampai hari ini, saya nggak bisa menjelaskan dengan lebih detail. Kecuali saya berkata ini bagian dari kasih karunia Tuhan. Mungkin lain kali kalau Tuhan ngajari saya lagi, saya bisa cerita ke saudara. Karena kerinduan hati saya adalah melihat semua anak-anaknya diberkati. Saya bermimpi, saudara. Di mimpi itu saya masuk sebuah istana yang besar sekali. Pilar-pilarnya lebih gede dari pilar kita, mungkin sekian kali lipat. Semua dari emas. Saya lihat emas yang aneh, itu kuning tapi transparan, bening sekali, tapi kuning. Saya tahu itu mungkin emas yang murni sekali, saya nggak tahu saudara. Itu gede sekali pilarnya. Dan di dalamnya itu ada tahta besar, dan Tuhan duduk di atas tahtanya. Saya mimpi itu jelas sekali. Itu atmosfer di istana itu adalah atmosfer anugerah Tuhan. The grace of God, kuat sekali. Dan orang-orang yang masuk ke sana itu tersungkur karena kebaikan Tuhan. Seringkali dia bisa nyatakan kemuliaannya, kekudusannya, tapi dia juga nyatakan kebaikannya. Dan kalau itu dimunculkan, saudara, sampai kita itu nggak mau nafas pun susah. Karena kebaikannya begitu ajaib. Sampai saya nggak tahan pada waktu itu. Saudara kan tahu kesaksian saya, Tuhan beri kami rumah. Dalam 2 hari selesai, Tuhan sediakan. Mau renovasi, saya nggak cerita siapa-siapa. Ada anak Tuhan diberitahu, saya mau renovasi, dia bayarin semua. Jadi saya ngelihat anugerah itu luar biasa. Dan itu suasananya saudara, di dalam bagian istana itu suasana yang begitu penuh dengan namanya anugerah. The grace of God. Itu isinya orang-orang tersungkur nangis. Karena merasakan anugerah Tuhan itu luar biasa. Dan itu orang dipanggil satu persatu masuk. Saya juga bagian di situ, masuk, nangis. Yang saya tahu ketika saya datang, saya cuma ndelosor tersungkur. Tapi aneh, saya bisa lihat apa yang terjadi. Saya lihat Tuhan duduk di tahta yang gede sekali. Dan di sebelah kanan kirinya itu ada meja kecil. Ada seperti bokor dari, apa saya nggak tahu, kristal. Yang gede sekali. Dan dia duduk, aneh. Di bokor kristal itu isinya menurut saya itu batu mulia mungkin. Mungkin berlian kali, saya nggak tahu. Gedenya sejempol saya gini masing-masing. Banyak. Dan Tuhan itu pegang kanan kiri dibuat mainan. Krecek, 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 krecek. Aneh. Wah itu tidak dilemparkan sekali saudara satu. Wah, bukan kain-kain, haleluya itu saudara ya. Kalau itu batu kain-kain gitu. Tapi itu menurut saya itu mungkin berlian kali. Banyak orang senang, waduh saya kapan ya Pak kesana Pak? Tak bawain karung Pak. Nah, justru bawa karungmu itu tidak pernah membawa Anda ke sana. Apa yang kemudian terjadi? Saya cuma ngomong gini, Tuhan, saya bilang, blessingmu buat aku itu begitu banyak. Dan saya berkata sambil nangis, kok rasanya nggak sebanding Tuhan dengan pekerjaanku.
Nggak ada bandingannya dengan yang aku kerjakan. Aku kerjakan itu apa? Engkau berkati aku begitu luar biasa, nggak sebanding. Dan saya bilang, ampun Tuhan, apa nggak terlalu banyak? Untung dia nggak berkata gini, kakean, waduh bubar saya. Tapi Tuhan itu melihat hati, saudara. Kalau Anda pura-pura begitu, kena beneran. Dari hati saya bilang, Tuhan, aku ini tahu diri. Semua yang aku kerjakan juga anugerah-Mu. Engkau melengkapi dengan semua itu karena anugerah. Apa yang ku kerjakan sebetulnya? Nothing. Saya nangis gitu itu. Dia cuma senyum. Dan saya sempat berkata gini, Tuhan, anak-anak-Mu ada begitu banyak membutuhkan berkat-Mu. Tolongi mereka, saya teriak seperti itu. Dia menganggukkan kepala sambil senyum. Mak tangannya mainan ini. Krotek, dibuat mainan, saudara. Hati yang gak berkata gini, aku balangosa tuh, enggak tuh. Hari itu saya merasa gini, gak imbang ini, tidak sepadan, tidak layak aku terima ini. Dan itu atmosfer namanya anugerah, saudara. Besar sekali, sampai itu kayak nekan kita ke bawah. Lalu kemudian dia ngomong, justru hati seperti itu membuat kamu terima yang aku beri. Dan dia ngomong jelas kamu. Dan saya itu gemetar, saudara. Gemetar saya. Dia bilang, aku akan berkati kamu lebih lagi. Ini belum seberapa. Saya bangun. Jam 3 pagi. Gemetar saya, shaken. Saya hanya bisa tersungkur lagi, saya bilang, Tuhan, semua karena anugerah, bukan karena aku melakukan sesuatu. Semua karena Engkau, gak seimbang. Gak seimbang. Beberapa orang berkata, oh nah aku enggak Pak, tak tampani, yang 3 iyo. Justru itu bahaya loh. Anda merasa layak itu masalah. Tapi ini gak bisa dibuat-buat. Ini harus keluar dari hatimu. Saya masih ingat itu. Tapi saya mau bersaksi kepada saudara. Pulang dari Bandung, seseorang menghubungi saya. Dia rupanya dengar kesaksian saya ini. Dan orang ini memulai dengan berkata begini, Pak, maafkan saya kalau saya dianggap terlalu lancang. Ketika Anda mendengar orang berkata seperti itu, pikiranmu apa? Oh, pasti dia ingin memberikan usulan, atau mau negur, atau mau komplain, apapun lah ya. Dia berkata, Pak, maafkan saya kalau saya terlalu lancang. Oh, saya bilang, kenapa? Begini Pak, sudah cukup lama Tuhan taruh di hati saya kepingin belikan Bapak mobil. Tapi saya tidak berani ngomong. Saya takut saya lancang. Saudara bisa lihat orang rendah hati nggak? Mau belikan saya mobil, takut kalau itu lancang. Berapa banyak di antara saudara berkata, oh kalau untuk saya nggak lancang tuh Pak, itu bagus Pak, iya toh? Bener ya saudara? Tapi orang ini bisa merasa begitu. Saya takut kalau saya itu lancang. Tapi ini sudah lama Pak. Waktu saya dengar kesaksian Bapak, saya nggak nyebut jenisnya, saya nggak nyebut harganya. Dia berkata, saya tahu Tuhan berkata Pak, ini bagianmu nak. Izinkan saya Pak, yang bayar untuk mobil itu. Saya bilang, kamu tahu saya beli apa dan harganya berapa? Saya nggak tahu Pak. Tapi saya punya kesanggupan karena berkat Tuhan. Menurut saya bisa. Terus dia tanya, Bapak ambil apa? Saya bilang, ini. Saya dapat harga sekian. Dia bilang,
Tidak masalah, Pak. Tidak masalah. Sekarang biarkan saya yang selesaikan saja. Saya bilang, oke. Terus saya berkata begini. Saya doa dulu ya. Saya diam, saudara. Saya bilang, Tuhan, ini apa? Engkau beri aku duit. Sudah. Aku bisa beli. Ada orang begini. Ini apa? Dan Tuhan berkata, itu dari aku, nak. Terima. Kaget saya, saudara. Shock. Persis itu omongan dia. Dalam sekejap, selesai. Maaf nih, saudara. Tuhan bahkan mau berkata begini, nah, kalau aku yang beri, aku nggak peduli kamu ada uang atau tidak. Alkitab berkata toh, tidak masalah buat Tuhan untuk menolong dengan sedikit orang atau dengan banyak orang. Ya, banyak orang berkata, bahkan kita harus punya uang dulu. Menurut saya kali ini tidak. Ada saatnya kita nggak punya uang, Tuhan memberkati. Ada saatnya uang tersedia, dia nggak berkata, gua nggak mau pakai Sampai detik ini, saya belum tahu, saudara, penjelasan utuhnya. Tapi saya mau cerita ke saudara, untuk mau berkata, dari pihak Tuhan, ada yang fresh, Tuhan mau beri dalam hidup saudara. Siapa bilang dia memberikan makanan basi atau bangkai buat kita? Amen, saudara. Raja Wali tidak pernah makan bangkai. Biarkan semua yang lama dari hidupmu dicabut. Cabut. Jangan makan bangkai. No. Jangan makan bangkai. Kalau ada yang harus dicabut dari hidupmu, cabut. Kalau ada yang harus diselesaikan, diselesaikan. Kalau ada yang harus dibereskan, dibereskan. Supaya kekuatan kita menyambar, dibaharui Tuhan. Sehingga kita tidak makan bangkai dalam hidup kita. Amen, saudara. Menjelang Tuhan datang, ada banyak bangkai di sekitar kita. Begitu orang makan bangkai, bergerombol. Raja Wali yang sehat. Orang mengatakan eagle flies alone. Raja Wali terbang sendiri. Tapi Raja Wali yang sakit akan bergerombol. Makan bangkai. Dalam waktu sekejap, dia akan mati. Sebab dia tidak pernah diciptakan untuk makan bangkai. Yesus memberi kita dan dia mengatakan dirinya roti hidup. Saya berdoa Anda dan saya makan roti hidup setiap hari. Yang percaya katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Minta ke Tuhan roti hidup. Minta yang daripada Tuhan turun dalam hidup kita. Dan dari apa yang saya lihat dalam mimpi saya, Tuhan sangat ingin memberkati hidupmu. Dan saya berdoa itu blessing yang lebih ajaib. Bahkan turun di dalam hidup kalian semua. Cintai Tuhan lebih lagi. Cintanya ajaib buat kita. Yang percaya katakan amin. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan.